Bapak Ibu, saudara-saudari, ada juga suster, ada juga seminaris, dan adik-adik sekalian, shalom. Kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam, dan semua bacaan hari ini berbicara tentang Kristus sebagai Raja. Ada dua nabi atau dua tokoh kitab suci yang mempunyai penglihatan, dan kita dengarkan penglihatannya dalam bacaan pertama dan kedua. Siapa sajakah mereka itu? Yang pertama tadi, Daniel. Daniel adalah salah seorang nabi yang bisa punya penglihatan atau pewahyuan terhadap sesuatu yang ada di masa depan. Lalu dia menuliskan tentang penglihatannya. Dikatakan pada waktu malam dia melihat dalam penglihatannya seorang anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap dia yang lanjut usianya. Itu yang dimaksud adalah Bapa. Dan diantar ke hadapannya. Kepadanya diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa. Dan Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Maka yang dikisahkan Daniel dalam penglihatannya ini adalah Yesus. Cukup khotbahnya? Cukup ya? Wah, ada yang mengangguk, berarti cukup. Kita lanjut ya. Dari bacaan kedua, Wahyu. Bapak Ibu saudara-saudari tahu siapa yang menulis kitab Wahyu? Yohanes. Wahyu itu penglihatan. Jadi kepada Yohanes dianugerahi karunia untuk melihat atau mendapat pewahyuan. Lalu dia menuliskan dalam kitab Wahyu. Dikatakan ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ini penglihatan Yohanes ini melihat seorang anak manusia datang dengan awan-awan, sama persis yang dikisahkan dalam Daniel. Dan ini mengisahkan tentang akhir zaman yang dikisahkan oleh Yohanes dalam penglihatannya. Tapi sebelumnya dia mengatakan Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Yohanes menegaskan sekali lagi tentang kerajaan atau kekuasaan Yesus. Kita lanjut ke bacaan Injil. Menarik bahwa hari ini yang dibahas dalam bacaan Injil adalah pengadilannya Yesus. Dialog antara Pilatus seorang raja duniawi dengan Yesus seorang raja surgawi. Ini dua tokoh yang berbeda sehingga mereka memandang diri dari masing-masing pihaknya, dari masing-masing sisinya, sehingga tidak ketemu. Maksudnya apa? Pilatus ini sebagai raja waktu itu, dia pikir bahwa Yesus ini menganggap dirinya raja seperti dirinya yang menguasai kekuasaan dunia. Makanya Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, tentu hamba-hambaku sudah melawan. Kita tahu ya, Yesus waktu itu kan punya banyak pengikut. Ketika dia ditangkap, bisa saja pengikutnya memberontak. Massa yang besar, kemudian bisa melengsarkan pemerintahan. Tapi tidak demikian adanya. Nah, Pilatus masih bertanya, jadi engkau adalah raja? Lalu Yesus mengatakan, engkau yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Yesus tidak menyebut dirinya yes or no. Ya, saya bukan raja. Tapi itu butuh pengakuan dari orang lain. Jadi apa relevansinya, apa maknanya bagi kita? Yesus tidak mengatakan, hey, saya adalah raja, saya adalah Tuhan. Tapi kamu lihat sendiri. Makanya kalau kita berpatroli di media sosial, biasa kita diserang dengan pertanyaan begini. Coba tunjukkan dalam kitab suci, di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sebagai seorang yang rendah hati tidak akan mengatakan, woi sembahlah saya adalah Tuhan. Tidak akan. Yesus hanya melakukan mujizat-mujizatnya
Yesus hanya memberitakan kebenaran sehingga orang yang mengakui sendiri. Itu sebabnya ketika Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku? Yesus tidak mengatakan, Petrus akulah Tuhan, tidak. Maka dari kita semua yang hadir, kepada seluruh umat yang ikut juga mungkin live streaming, pengakuan Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Tuhan, itu dari kita, bukan dari Yesus yang mengatakan dirinya. Maka kalau kita ditanya, di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan dalam kitab suci, mungkin kalau kita mencari-cari mungkin susah kita dapatkan. Bisa jadi ada waktu Yesus mengatakan, ya aku adalah guru dan Tuhan. Tetapi pada intinya Yesus tidak mau mengatakan langsung, aku adalah Tuhan, aku adalah Raja, sembahlah aku. Dia hanya melakukan mujizat-mujizatnya sehingga semua orang lihat, oh betul, dia adalah Raja. Sama seperti pengakuan kepala pasukan ketika Yesus mati di salib. Dia yang awalnya tidak percaya akhirnya mengakui, yes, inilah putra Bapa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak perlu menunggu Yesus untuk membuktikan dirinya, aku adalah Tuhan. Tapi itu butuh pengakuan dari kita masing-masing. Masih mau dilanjut ke khotbahnya? Atau sudah mengantuk? Belum ya? Ya, kalau belum saya lanjut sedikit. Nah, Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu berarti kerajaan Yesus tidak terikat oleh ruang dan waktu. Percayakah saudara-saudari bahwa kekuasaan Yesus jauh melebihi kekuasaan semua raja yang pernah ada di bumi? Percaya? Oke. Kita lihat saja misalnya. Raja siapa yang Bapak Ibu tahu, saudara-saudari tahu, yang pernah memerintah sebagai raja? Ya, mungkin ada raja kerajaan Inggris. Mungkin ada raja di berbagai belahan dunia. Tapi adakah yang seterkenal Yesus? Adakah raja yang namanya itu dikenang sampai ribuan tahun? Kita boleh melihat penguasa-penguasa ya, misalnya Nazi di Jerman, ya. Misalnya raja-raja kerajaan apapun ya, mungkin di Indonesia juga dulu ada kerajaan. Tapi adakah yang kerajaannya bertahan sampai ribuan tahun seperti kerajaannya Yesus? Yesus itu lahirnya, hidupnya kapan toh? Kurang lebih ya 1900-an tahun yang lalu. Hampir 2000 tahun yang lalu. Tapi selama 2000 tahun itu namanya terus dikenang. Adakah raja yang seperti itu? Tidak ada. Maka disitulah kekuasaannya Yesus. Kekuasaannya tidak terikat dalam ruang dan waktu. Nah, maka saudara-saudari, pertanyaannya untuk kita renungkan, kalau kerajaan Yesus tidak terikat oleh ruang dan waktu, bisakah dia menjadi raja di dalam diri kita? Bisa enggak? Tolong dijawab. Ya. Kalau kerajaannya Yesus tidak terikat ruang dan waktu, ya, apakah dia bisa meraja dalam diri kita? Iya, bisa. Dia bisa saja meraja dalam diri kita. Nah, saya baru-baru diajak oleh salah seorang umat di paroki Asisi ini menonton film horor. Karena saya suka semua genre film ya. Film apa yang baru-baru? Kuasa Gelap. Ya. Ada yang sudah nonton? Udah, pasti banyak ya. Karena itu salah satu film pertama di Indonesia yang berciri Katolik ya. Film Indonesia biasanya setannya pocong-pocong atau kuntilanak. Ini orang yang kerasukan. Ketika menonton film tersebut, seperti biasa kalau nonton film-film eksorsis, seseorang yang kerasukan. Nah, ketika membaca bacaan-bacaan tentang Raja Semesta Alam hari ini, saya langsung teringat, orang yang kerasukan di dalam dirinya yang meraja siapa? Setan. Sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan itu perbuatan-perbuatan setan. Contohnya dalam film Kuasa Gelap itu ketika si anak ini, si perempuan ini kerasukan setan, dia tidak lihat lagi ibunya siapa, ya. Jadi dia mau celakai ibunya sendiri. Karena itu adalah perbuatan setan. Nah, kemudian baru-baru juga saya lihat di media sosial
Mudah-mudahan Bapak Ibu juga saudara-saudari tahu ada kasus pembunuhan seorang gadis oleh supir travel yang menuju ke Morowali. Pernah dengar kasusnya? Ya. Dikatakan bahwa ketika si perempuan ini satu-satunya penumpang di atas, si sopir ini punya niat jahat. Nah, saat-saat itulah setan meraja. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kalau Yesus yang meraja dalam dirinya si sopir ini, tentu dia akan mengantarkan gadis ini sampai ke tujuan dengan selamat. Tapi saat itulah setan kemudian mengambil alih kerajaan di dalam dirinya. Banyak perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan itu disebabkan karena bukan Yesus yang meraja dalam diri kita. Kebencian kepada tetangga, sukarnya mengampuni, merencanakan kejahatan terhadap orang, itu karena apa? Karena kuasa-kuasa iblis yang meraja dalam diri kita. Coba kalau Yesus yang meraja dalam diri kita, tentu sesakit apapun orang perlakukan kita, kita akan ampuni dia. Karena kita belajar dari Yesus yang mengampuni. Amin. Iya. Kalau Yesus yang meraja dalam diri kita, bagaimanapun orang memperlakukan kita, kita tidak akan benci ke dia. Karena dalam diri kita Yesus yang meraja, artinya Yesus yang memerintah kita. Alfius, ampunilah mereka. Alfius, jangan benci orang itu. Ya. Karena perintah dari dalam diri kita yang rajanya adalah Yesus. Maka saudara-saudari sekalian, kerajaan Yesus itu di luar ruang dan waktu, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka mari kita undang Yesus meraja dalam diri kita. Kalau Yesus meraja dalam diri saudara, maka semua tingkah laku, perbuatan, tutur kata kita akan sejalan dengan kerajaan Allah. Poin terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari, saya tanya lagi ya, supaya otak kita tidak kemana-mana. Ya. Apa ciri-ciri dari kerajaan Allah yang dimana Yesus meraja? Apa ciri-cirinya? Ada tertulis dalam kitab suci. Penuh dengan kasih, apalagi sukacita, apalagi damai sejahtera. Maka ketika kita mengalami hal-hal itu, percayalah Yesus sedang meraja. Anda datang ke Gua Maria mungkin di samping, sedang berdoa, Anda merasakan kedamaian, percayalah Yesus sedang meraja. Tapi Anda pergi di jalanan, bertemu dengan banyak orang, lalu kemudian muncul kebencian, keinginan-keinginan jahat, percayalah bukan Yesus yang sedang meraja. Karena ketika Yesus sedang meraja, di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Betul? Ya. Maka mari saudara-saudara terkasih, dalam perayaan ini kita undang Yesus menjadi raja di hati kita. Semoga kerajaan Kristus ada dalam diri kita dan kita di dalam kehidupan sehari-hari memberikan buah-buahnya dalam rupa cinta kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Semoga demikian. Amin.